saatnya menahan diri. Serangan brutal dan mematikan dari Israel, Amerika Serikat ke Iran pada Sabtu 28 Februari lalu membuat dunia terhenyak. Dunia seakan masih tak percaya Israel, Amerika Serikat akhirnya benar-benar menggunakan kekuatan militer sebagai penyelesai masalah. Bayangan Perang Dunia Ketiga pun seakan sudah dipelupuk mata. Serangan Israel, Amerika Serikat itu jelas tak akan dibiarkan oleh Iran. Mudah ditebak. Begitu masa bergabung nasional berakhir atas wafatnya pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei, akibat serangan itu, Iran akan menyerang balik dua negara tersebut. Kekhawatiran akan terjadinya Perang Dunia Ketiga sontak mengemuka. Israel, Amerika Serikat dipastikan akan mulai menggalang dukungan dari negara-negara Eropa yang selama ini menjadi sekutu utamanya. Tentunya, serangan Israel Amerika Serikat ke Iran pada akhir pekan lalu mereka lakukan berdasarkan kalkulasi yang matang, termasuk soal dukungan dari negara lain. Sama halnya dengan Iran, kemungkinan serangan itu juga sudah diperhitungkan oleh pejabat-pejabat tinggi negeri Teluk Persia itu. Iran pasti sudah mengkalkulasi bantuan dari negara mana saja yang bisa didapat jika pada akhirnya mesti berperang dengan Israel Amerika Serikat. Semua negara di dunia mafhum. Iran memiliki hubungan strategis dengan sejumlah raksasa dunia seperti Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara. Karena itu, pertikaian Israel Amerika Serikat dengan Iran tak dapat dianggap hanya sebagai konflik tiga negara. Eskalasi konflik itu berpotensi memicu konflik global yang lebih luas. Jika mereka sudah sama-sama siap berperang, Perang Dunia Ketiga tinggal menunggu waktu. Entah pelajaran apa yang mereka petik dari Perang Dunia Pertama dan Kedua. Sebagai catatan, Perang Dunia I yang berlangsung pada 1914-1918 menyebabkan kematian lebih dari 15 hingga 22 juta orang, baik militer maupun sipil. Perang Dunia Kedua jauh lebih dahsyat lagi. Perang yang berkobar di berbagai belahan dunia di kurun 1935-1945 itu diperkirakan mematikan 60-80 juta orang. Perang Dunia Kedua dikenal sebagai perang paling mematikan dalam sejarah umat manusia. Itu baru bicara soal angka jumlah korban. Belum lagi soal hancurnya jutaan tempat tinggal, rusaknya berbagai infrastruktur, dan utamanya lagi rusaknya perekonomian dunia. Jika ditotal, jawabannya ialah semuanya merugi. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Saat itu, seluruh negara di dunia mengakui kekerasan bukan menjadi jawaban dari berbagai persoalan. Penggunaan kekuatan militer hanya menambah panjang deretan kebodohan umat manusia dalam menyelesaikan pertikaian. Karena itu, ketika Israel Amerika Serikat menyerang Iran, baru-baru ini dunia dibuat terperangah karena masih ada negara yang gagal belajar dari pengalaman Perang Dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mesti turun tangan agar konflik itu tak meluas dan berkepanjangan. Semua negara yang tergabung di PBB harus segera menarik pertikaian itu ke meja perundingan. Negara-negara di dunia jangan sampai terpancing untuk memihak ke salah satu pihak yang bertikai. Lewat prinsip politik luar negerinya yang bebas dan aktif, Indonesia dapat mengambil peran strategis dalam penyelesaian konflik tersebut. Indonesia dapat mengajak semua pihak untuk kembali ke piagam PBB, khususnya Pasal 2 Ayat 3 dan Pasal 2 Ayat 7. Dua konsensus itu berbunyi, setiap negara diwajibkan menahan diri dari penggunaan kekuatan militer yang dapat mengancam integritas teritorial dan kemerdekaan negara lain. Indonesia juga bisa mengingatkan Amerika Serikat untuk segera kembali ke Kitoh Board of Peace. Dengan perdamaian yang baru saja dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Januari 2026, tentu aksi Amerika Serikat kali ini sangat bertentangan dengan semangat perdamaian itu. Indonesia harus berhasil mengajak para pemimpin dunia untuk menahan diri dari penggunaan kekuatan militer, terutama yang melibatkan senjata pemusnah massal. Sekali lagi perlu diingat,
Dampak perang tidak hanya dirasakan oleh negara yang terlibat langsung, tetapi juga oleh seluruh masyarakat di berbagai belahan dunia. Kita tidak ingin peradaban dan kemanusiaan dipertaruhkan untuk ambisi, baik ambisi kekuasaan maupun ambisi ekonomi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.